Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, a'azzana subhanahu wa ta'ala. Setelah kita aturkan pujian kita, syukur pengagungan teriring hanya semata untuk Allah Ta'ala, teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya syukur kita aturkan upaya untuk menambahi keimanan, seolah kita berkesempatan. Kita enggak boleh mengatakan saya mukmin. Kita tidak boleh mengatakan saya mukmin. Tapi kita mengatakan saya muslim. Karena Islam punya makna ikrar, berserah diri. Keimanan, pembuktian. Dan belum tentu kita sudah bisa membuktikan. Sehingga untuk keislaman kita yakin, ya saya muslim. Tapi untuk keimanan, insya Allah saya mukmin. Dan untuk meningkatkan mutu keimanan, karena iman bisa tambah, iman juga bisa turun. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil liyasdatu imanam ma'a imanihim, supaya iman yang ada bertambah-tambah. Berarti konsekuensinya kalau ada penambahan juga ada penurunan. Semakin rasa dekatnya kepada Allah, semakin ada rasa butuhnya kepada Allah, semakin ada rasa kangennya kepada Allah, semakin merasa dekatnya kepada Allah, sehingga ketaatan terasa ringan. Dunia enggak jadi ganjalan, seolah akhirat selalu dipersiapkan. Itu tanda imannya naik. Tanda imannya naik. Tapi kesebalikannya, terasa gersang, terasa bosan, terasa hambar, mendapatkan siraman kayaknya kok biasa-biasa, bahkan kurang berkenan. Kadang ada kemalasan sehingga tidak masuk di dalam benak pikiran, mau beramal pun juga sungkanan, ada dosa pun juga tidak ada rasa keingkaran. Itu tanda imannya sedang apa? Menurun. Makanya tradisi orang dulu itu berupaya memanfaatkan kesempatan untuk menambah keimanan walaupun waktunya hanya sebentar. Sehingga bab-bab yang ada di Sahih Bukhari salah satunya ungkapan mereka, hayya najlis nu'min sa'atan. Marilah kita duduk walau sejenak. Untuk apa? Memperkokoh keimanan. Lalu ada yang membacakan ayat menjelaskan
Memang itulah cara meningkatkan keimanan. Allah menjelaskan, idza tuliyat alaihi ayatu zadathu imana, ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya maka imannya semakin bertambah. Nah, semoga kita selalu bertambah-tambah sehingga menggapai kesempurnaan, sehingga siap disuankan kepada Allah Rabbul Alamin sebagai muslim yang husnul khotimah. Allahumma amin. Di antara bentuk penyempurnaan keimanan dengan penyempurnaan sholat, karena as-sholatu iman, pelaksanaan sholat itu perbuatan iman. Bahkan sholat perbuatan keimanan yang paling besar. Sholat perbuatan keimanan yang paling besar, karena dia yang akan dihisab pertama kali. Inna awalama yuhasabil abdu yaumil qiyamah min amalihi as-shalah. Sesungguhnya mula pertama dihisabnya seorang hamba akan amalnya yang pertama kali, apa dia? Sholat. Bila baik, baiklah semuanya. Bila jelek, adakah pendongkraknya yang bisa menaikkan, menyempurnakan sehingga kurangnya tertutupi, sehingga jadi cukup? Apa itu? Penyempurnaannya apa itu? Tatawu salat sunnah. Tatawu salat sunnah. Maka ketika kurang akan disempurnakan. Makanya kita berusaha untuk selalu meningkatkan. Karena antara orang per orang ketika sholat nilainya berbeda-beda. Sementara ibadahnya orang kafir itu kelasnya muka'au wa tasdiyah, tepukan dan siulan. Itu bila digambarkan resiko orang yang taklid, ikut tanpa ilmu, berbuat tidak tahu apa sebabnya, meninggalkan sesuatu nggak tahu sebabnya. Yang ada adalah ikut tanpa ilmu, yang namanya itu apa? Taklid. Dan taklid itu merupakan imbalan buat orang yang kufur. Makan kenyang secara sebab akibat begitu, ya kan? Minum segar, gitu kan? Membersihkan diri bersih, terasa seger. Dan berikutnya di dalam alam sebab akibat. Orang yang kufur itu nanti hasil yang ia dapatkan taklid. Lalu kufur itu seperti apa? Resikonya kok taklid? Kufur itu adalah memasang cover, memasang tutup. Berarti sesuatu yang datang dari Allah itu dia menutup diri. Entah itu kepada Qur'annya, kepada Rasulnya, kepada profil percontohan adanya sahabatnya, maka dia menutup diri, melihat gak mau, mendengar gak mau, berpikir, merenung, memahami tidak mau, mendapatkan masukan pun juga hati ditutup. Itu namanya kafir, memasang cover, memasang tutup, moh. Bila sudah begitu, akhirnya gimana dia berbuat? Jawabnya, mengikuti kepada hawa nafsu, akal sebagai senjata. Maka disitulah terjadi akal-akalan. Makanya bila sudah akal-akalan, orang yang paling pintar akal-akalan itu berpotensi sebagai pemimpin.
Bila sudah merasa kalah, maka dia itu tunduk. Akhirnya apapun yang diperbuat oleh pemimpinnya, maka dia itu akan ikut. Itu namanya taklid. Jadi resiko kufur itu adalah apa? Taklid. Sehingga tamsil buat orang yang taklid gara-gara kufur dapat hadiah taklid, dibimbing dengan Allah tidak mau ikut kepada hawa nafsu, tokoh nanti akan diidolakan, tidak ngerti melakukan ini sebabnya apa, tidak ngerti meninggalkan ini sebabnya apa. Yang ada itu adalah hanya taklid. Itu digambarkan sikap mereka itu seperti kondisi orang yang tuli, bisu, buta. Sehingga hukum yang berlaku kepada mereka itu hanya doa awanida'a. Doa itu panggilan lirih, nida'a itu panggilan keras. Dan itu hanya karena kebiasaan, bukan karena pemahaman. Sehingga tamsil untuk mereka itu digambarkan seperti kayak ayam. Biasanya kalau memanggil ayam itu panggilannya pakai apa? Gimana? Nyeluk pitik gimana biasanya? Apa? Kur loh, kok kur nggih? Lek kebiasaan kula kur, nek kene wonten kur nggih. Ngapa kok padha? Kur niku maknane napa? Napa kur maknane? Ternyata pitik dipanggil kur datang. Pahamkah dia makna kur apa? Oh, awake dhewe ora ngerti warna pitik lah. Tapi kenapa kok datang? Jawabnya kebiasaan. Karena diperdengarkan berulang-ulang, dipancing, tertarik, ada kata kur, dipiuri panganan, betul. Dilatih lagi, ada kata kur, diberi panganan, lebih semangat. Kapan lagi dilatih, lebih hafal. Sakwaya-waya ada kur, mesti wur. Itu kebiasaan, bukan karena pemahaman. Jadi kenapa datang? Kebiasaan. Nah sementara, apakah ketika memanggil dengan kur itu mesti diberi pakan? Mesti? Enggak, kadang diapakan? Cekel beleh. Sehingga pitik tidak ngerti dipanggil kur, diberi pakan atau mau disembelih. Itu gambaran taklid. Makanya tidak ngerti apa yang ia perbuat. Makanya surat kita jangan sampai seperti itu. Karena suratnya orang yang kayak begitu itu bersifat muka awatas dia, tepukan dan siulan. Jadi ibadahnya dalam bentuk tepuk dan siulan. Apa itu maknanya? Gak ada maknanya. Tepukan ya suara tangan dibenturkan berbunyi, siulan sisu. Napa niku maknanya? Gak ada. Seperti pitik diceluk kur, gak ada maknanya, cuma kebiasaan. Makanya sholat kita jangan sampai hanya kelasnya tepukan dan siulan. Berbuat tapi gak punya pengaruh. Berbuat tapi gak punya pengaruh. Semisal orang beribadah, tepukan, siulan, gak ada pengaruh. Hanya kebiasaan terasa asik saja, tapi gak ada pengaruh. Makanya ibadah bila nggak ada pengaruhnya itu kelasnya apa? Tepukan dan siulan. Gagal nanti dia namanya beribadah. Padahal peribadatan itu harus membuahkan hasil. Apa hasil terbesar yang diprogramkan dari orang sholat? Satu,
ketentraman jiwa. Karena itu zikir yang paling besar. Konsekuensi zikir itu disebut, diulang, direnungi, diresapi. Bukan kelasnya tepuk dan siulan. Tepuk siulan nggak menyentuh jiwa. Supaya menyentuh jiwa harus ada tadzakur, tafakkur, disebut-sebut, diulang dan direnungi, sehingga akan memberikan pengertian, terhantarkan, tercukupi kebutuhan. Semisal orang sholat, ketika nggak paham, alhamdulillahirabbil alamin, nggak paham, ya hanya hafalan. Mesti kau ngendi mengke, loh cukup amin, loh hilang dah. Pernah? Oh cukup amin. Apa sih tak waca mengke? Gak terekam. Kenapa? Gak ada tadzakur, gak ada tafakur. Pengambilan pelajaran, perenungan gak ada, hanya kebiasaan. Nanti kelasnya tepukan siulan, sama-sama gak ada maknanya, sehingga gak menyentuh jiwa, membuahkan ketentraman. Padahal ketika orang itu sadar, ketika berucap alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hambaku memujiku. Berarti kita berucap itu sadar, sedang memuji kepada Allah. Dengan segenap nikmatnya kita nggak bisa menghitung, syukur kita ungkapkan. Ar-Rahmanir Rahim itu sanjungan. Tidak ada alasan Allah dicela, yang ada disanjung. Kenapa? Serba memberikan kelebihan. Allah mengatakan asna alai abdi, hambaku menyanjung padu. Orang berucap iya kana butuh, iya kana stain. Kita sadar kelemahan, sadar akan mati, berkumpul di mahsyar. Beritanya yang Allah gambarkan, kondisi kaki enggak bersandal, pakaian badan tidak berbalut walaupun selai benang, kelamin pun juga belum berkhitan. Kondisinya berat sekali. Allah mengatakan, saya raja, mana raja-raja bumi? Menggambarkan saking lemah dan beratnya manusia yang pernah sombong, ditantang, mana raja-raja bumi? Yang dulu wani-wani mengatakan saya raja. Sekarang mana yang pernah ngaku-ngaku seperti itu? Ini memberitahu kepada kita kondisi sangat berat. Makanya kita tuh bersandar kepada Allah. Makanya ketika berucap Maliki Yaumiddin, Allah menjawab fawwadhu alayya abdi, hambaku bersandar menyerahkan diri kepadaku. Betul-betul lemah dan butuh mengharapkan ya Allah. Tapi lah nggak dipahami, ya kaya wong sing siulan, ya kan? Ini kira-kira kita masih berbau ibadahnya kayak orang yang bersiul atau sudah khusyuk kira-kira? Nah, begitu. Ini bahan untuk meningkatkan. Ketika orang berucap iya kana butuh wa iya kana stain, Allah menjawab ini pembeda antara hakku dan hak hambaku. Hakku disanjung, diibadahi, diagungkan, dipuja, jadikan tempat bersandar. Hak hambaku, dia akan saya beri apa yang ia minta. Ini merupakan motivasi untuk semangat menghamba semata hanya kepada Allah Ta'ala, semata hanya kepada Allah Ta'ala, sehingga dia nanti akan mendapatkan apa yang ia minta. Makanya itu butuh dibedakan, jangan sampai ibadahnya mirip dengan orang kafir yang sebatas mukaan, batas dia tepukan dan siulan. Makanya kita wajib paham apa yang kita baca, kita renungi, sehingga tidak juga seperti PT diceluk kur, tidak ngerti dipakani atau dibeleh. Mengucapkan kadzikir nggak paham, nggak menyentuh jiwa. Kelasnya itu ada tepukan dan
siulan. Makanya butuh keimanan, keilmuan, peresapan, penghambaan, sehingga kita sadar menghamba pada Allah Ta'ala. Di antara yang butuh kita benahi, selain hal-hal di atas, juga tata cara gerak-geraknya. Sekarang kita masuk di halaman 65 tentang tata cara rukuk. Tentang tata cara rukuk, bagian akhir yang kita kaji kemarin tentang tata cara sedekap. Sekarang masuk kepada tata cara rukuk. Antara tulisan dan peragaan ada seolah memudahkan pemahaman. Berikutnya tinggal saling praktek dan saling koreksi. Bila sudah dikoreksi lalu dirasa dan dibiasakan. Ketika saya dikoreksi modelnya begini, nanti ketika praktek dirasa nih seperti sebagaimana dikoreksi. Tapi seringnya itu koyok wong sing kadung ngapal, terus penting wong kadung ngapal. Apalagi terlalu cepat, sehingga nggak terlaksana lagi. Makanya saling cek, saling koreksi dan dirasakan. Nanti bila sudah, ketika praktek kerjakan sebagaimana hasil koreksian. Sekarang bagaimana tata cara rukuk? Menggenggamkan kedua telapak tangan pada lutut, jari jemari nyekel dengkul dengan mantap. Berarti tidak memegang betis, tidak memegang paha, tidak dihimpit di antara dua paha, tetapi telapak tangan memegang apa? Lutut, nyekel dengkul. Dengan menggenggamkan jari jemari kedua tangan, dicekel ke dengkul, dan merenggangkan, menjarangkan, yaitu menjauhkan kedua siku dari kedua lambung. Sikut nggak boleh nempel di perut. Sikunya gitu agak dilingkarkan keluar. Meratakan punggung, nah itu termasuk contohnya, sudah ada gambarnya, punggung rata. Sehingga andaikan ada air di tulang, itu tidak mengalir ke depan, ke belakang, kanan kiri. Kenapa? Permukaan punggung itu rata. Tidak mendongakkan kepala sehingga lebih tinggi daripada punggung, dan tidak pula menundukkannya sehingga lebih rendah dari punggung. Ya, bahasanya wong Jawa enggak pakai kendang. Napa kendang? Kendangan. Enggak pakai kendi. Napa kendi? Kending kluun. Tetapi tegak lurus hingga sejajar dengan punggung dan bahu. Nah itu sudah ada di halaman 65 itu gambarnya. Nanti saling cek, saling koreksi, dan dirasakan ketika praktek seperti itu. Di halaman 66 itu contoh-contoh model rukuk yang salah. Ada yang kepalanya terlalu mendongak ke atas, ada yang kepalanya terlalu mendongak ke bawah. Ada juga yang sikunya itu nempel di lambungnya. Nah, 3 gambar di atas, di antara contoh-contoh kesalahan. Berikutnya masuk pada tata cara turun untuk sujud. Adalah dengan meletakkan kedua tangan terlebih dahulu, baru meletakkan kedua lutut. Ini hasil pilihan Syekh Albani. Lisan berucap Allahu Akbar menuju rukuk,
yang paling pokok tangan nggak usah diangkat, tetapi sesekali boleh untuk diangkat. Takbir menuju ke sujud prinsipnya tidak, tapi sesekali hukumnya apa? Boleh. Yang dipilih Syekh Albani adalah dua telapak tangan menuju ke lantai dulu, kemudian baru lututnya menyusul. Bila dilihat beberapa tulisan ahli ilmu ketika mereka menyusun tentang sifat sholat, itu kesimpulannya beraneka ragam. Ada yang mengatakan yang dulu yang paling dekat, telapak tangan sama dengkul ke lantai mana yang lebih dekat. Ada yang mengatakan dengkul dhisik ya boleh. Tapi itu masing-masing itu pendapat. Lalu masing-masing pendapat nanti ditimbang mana yang paling kuat. Karena itu kekayaan Islam. Yang kedua, lihat kondisi. Kalau kondisinya orangnya itu sehat saja, lututnya silahkan. Tapi kondisinya kurang kuat, nanti bila lututnya duluan berpotensi nggak imbang kemudian ngguling. Maka supaya tangannya, kenapa? Potensi ngguling sudah ada tumpuan. Kemudian mana yang paling kuat dari beberapa pendapat? Kalau tadi pendapat dari ahli ilmu, tapi bukan sahabat, sekarang kita kembali kepada pemahaman sahabat semisal Ibnu Umar. Bisa dibaca di kitab fikih Al-Wajiz oleh Abdul Azim Badawi. Di situ jelas menggunakan bahasa fal yadha kaffaihi qabla rukbataihi, supaya dia meletakkan kedua telapak tangannya sebelum kedua lututnya. Sepertinya itu yang paling kuat. Walaupun tidak menyalahkan yang lain, dan bila ada praktek lain itu juga tidak tertolak. Tapi sama-sama mana yang paling kuat, meletakkan kedua lutut lebih dulu daripada kedua, kita ulang, telapak tangan lebih dulu daripada lutut. Hikmahnya apa? Hikmahnya nanti geraknya halus, karena beratnya badan sudah tersanggah oleh tangan, sehingga ketika meletakkan lutut itu halus. Bapak apabila tidak ada penyangganya, ketika meletakkan lutut terbebani oleh badan, sehingga lutut ketika menimpa ke lantai bersuara. Kenapa? Ya nyonggone awak abot. Nyonggone awak abot. Gitu kan? Barang bila dibantu turunnya pelan-pelan, nanti nempelnya juga pelan, nggak bersuara. Tapi bila nggak ada penyangganya, agak keras bersuara. Maka kita mengatakan fala yabruku kama yabrukul bair. Apa maknanya yabruk? Jangan berbunyi makbruk koyo suarane unta ketika berlutut berbunyi makbruk. Nah itu bahasa suara itu bisa menjadi bahasa Arab. Itu hikmahnya sangat besar sekali. Makanya untuk menuju ke sujud itu sudah ada gambar di halaman 66 bawah. Itu tata cara turun sujud adalah dengan meletakkan kedua tangan terlebih dahulu, baru meletakkan kedua lutut. Berikutnya masuk di halaman 67. Bersujud adalah dengan 7 anggota tubuh. 2 telapak tangan. Ini supaya rapat, jangan sampai berongga, rapat. Lalu 2 lutut, 2 telapak kaki, termasuk 2 telapak kaki itu adalah jari jemari harus nempel semuanya, nggak boleh jari digantung. Ini biasanya yang buatan nempel ini kok nopo nih?
Jentikan nggih. Itu nemplek kabeh. Kening dan hidung dengan rincian meletakkan kedua telapak tangan di tanah atau lantai sejajar dengan dua bahu atau sejajar dengan dua daun telinga, merapatkan jari jemari tangan, menghadapkan jari jemari ke arah kiblat, merenggangkan atau menjauhkan kedua siku dari kedua lambung seukuran seekor anak kambing bisa lewat. Berarti tangannya mekar, andaikan ada anak kambing berobos di situ nanti bisa lewat melalui bawah tangan, dan tidak merapatkan ke lambung serta tidak pula menempelkan kedua lengan ke lantai. Napa basa Jawa nih? Glosor. Dan memantapkan, menempelkan dahi dan hidung di tanah, di lantai. Bathuk, hidung nempel. Tapi ada sing sujud niku sing sujud bon-bonane njungkel ngoten lagi. Bathuk ora nemplek blas karo elung njungkel. Ya ndak boleh. Menegakkan kedua telapak kaki, menekuk jari jemari kaki hingga menghadap kiblat dan merapatkan kedua tumit. Di halaman 67 itu sudah ada gambar dipandang dari depan, di mana posisi tangan itu bisa tampak di situ di samping telinga. Lihat jari jemari, rapat kan? Arahnya menghadap kiblat, ya kan? Kemudian sikunya dijauhkan dari lambung, lengannya itu diangkat. Nah itu yang bisa kita baca dari gambar dari arah depan. Itu sangat nyata. Praktekkan bila kita nanti sujud dipoto seperti itu. Sujud toh tak foto, ngoten lagi. Modelmu cek ngene, berarti kurang bener. Kamu bisa membenahi sendiri di mana letak kekuranganmu. Ini kurang begini, kurang begini. Biar ngoreksi gambarnya dewi. Seringnya di masyarakat seneng foto-fotoan atau nggih? Ngalor ngidul, ngetan ngulon biasanya cekelane nopo? HP, nggih. Manfaatkan. Sing nanti fungsinya besar. Manfaatkan fungsinya besar. Sekarang kita masuk ke halaman 68. Itu dipandang dari samping. Dipandang dari samping. Letak kepala, telapak tangan, lengan, siku, antara paha dan perut itu andaikan diberobosi anak kambing sedang, lalu kakinya tampak. Itu tampak dari kanan dan juga tampak dari kiri. Nah seperti itu. Ini bagi imam dan orang yang sholat sendirian, yaitu dengan sikunya itu dilebarkan keluar, karena tidak nyikut kanan, tidak nyikut kiri, nggak mengganggu kanan kirinya, dengan sikunya dibentangkan nganan kiri. Sedangkan bila sholat berjamaah, merenggangkan siku itu sebatas yang dimungkinkan tidak sampai mengganggu orang lain. Jangan sampai ketika dimekarkan begini nanti nyikut konconi. Kesikut loro ganti nyikut malah sikut-sikutan ngoten nggih. Nanti beresiko nanti salatnya. Karena pesan Nabi SAW, walinu bi aidi ikhwanikum, dan lembutlah terhadap tangan saudaramu. Jangan sampai siku kita tuh menyakiti kepada tetangga kita yang ada di kanan, yang juga ada di kiri. Itu tadi riwayatnya oleh Abu Dawud, disahkan oleh Syekh-Albani. Sekarang tampak dari belakang. Itu jari jemari kaki nempel kabeh. Sudah belum? Hadirin semuanya, ketika sujud jari jemari sudah nempel semua belum?
Lihat itu gambarnya. Itu drijine sikil tuh nemplek kabeh. Kemudian telapak kakinya nempel dari atas ke bawah kalau bisa. Lalu gambar satunya itu jelas jari jemari yang tampak belok menghadap kiblat. Itu sak jentiane sudah ikut nempel semuanya. Ini penting. Apa hikmahnya anggota sujud? Bila orang mukmin terpaksa masuk neraka, nanti orang melintas neraka enggak? Mesti, enggak ada orang yang enggak melintas, semuanya mesti lewat. Cuma lewatnya ada yang secepat kilat, secepat burung terbang, secepat kuda lari, secepat orang lari. Ada yang jalan tapi juga selamat, ada yang tercabik-cabik karena ada penyangkut-penyangkut gantol-gantol yang sangat membahayakan. Dia termasuk kena tapi enggak sampai ke gantol jatuh, tapi juga bisa selamat. Ada juga yang kecebur. Nah, semoga kita nanti selamat. Bila yang masuk neraka itu dari ahli tauhid, ahlus sunnah, bukan orang yang kekal, itu nanti ketika anggota badan terbakar, maka anggota sujud itu enggak terbakar. Makanya ketika sujud perhatikan, itu jari jemari kaki nemplek kabeh, telapak tangan nempel. Di halaman 69 itu juga ada gambaran hidung dan batuk nempel, ya kan? Hidung dan batuk nempel, itu sangat gamblang sekali. Berikutnya sisa 3 gambar yang salah. Yang pertama hidungnya enggak nempel, itu salah. Kemudian yang kedua itu sikunya dirapatkan ke lambung, itu juga enggak boleh, laki maupun perempuan sama saja. Kemudian jari jemarinya itu mekar, itu juga salah. Kemudian gambar satunya lagi lengannya direbahkan di lantai, itu juga tidak diperbolehkan. Itu tadi contoh-contoh gambar yang dikoreksi untuk kita jangan sampai prakteknya seperti itu. Masuk isya, jeda sejenak, mau diadzani disilahkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillah wa ba'du. Berikutnya kita lanjutkan di halaman 69, duduk di antara dua sujud. Itu ada dua cara. Yang pertama, meletakkan kaki kiri lalu duduk di atasnya dan menegakkan kaki kanan, serta menghadapkan semua jari jemari ke arah kiblat. Dan inilah yang disebut dengan cara duduk iftiros, yaitu dibikin firas, dihamparkan kemudian diduduki. Dan seperti itu pula cara duduk istirahat setelah bangkit dari sujud kedua sebelum bangkit untuk menuju ke berdiri, itu juga duduknya iftiros. Sebagaimana di halaman 70 gambar 41 itu sangat jelas bagaimana cara duduk iftiros. Telapak kaki kiri dibeleber, kemudian duduk di atasnya. Telapak kaki kanan ditegakkan, jari jemari menghadap kiblat. Itu sangat gamblang sekali gambarnya. Silakan prakteknya seperti itu. Kemudian boleh dengan cara yang kedua, namanya duduk iqa', yaitu duduk dengan berjinjit di atas ujung-ujung jari kedua kaki dan menempelkan pantat pada kedua tumit. Itu gambarnya juga gamblang. Itu jari jemari ditekuk ngadep kiblat. Ketika duduk itu tumit, napa basa Jawane? Tungkak nggih. Itu dijadikan tempat duduk. Itu namanya duduk apa itu? Iqa'. Tempatnya di antara dua sujud. Itu cara kedua yang itu diperbolehkan. Berikutnya kita tambah satu poin lagi. Setelah itu nanti kita sampaikan pesan berkaitan Ramadan. Bangkit ke rakaat berikutnya adalah dengan cara bertumpu pada kedua tangan. Jadi lisan berucap Allahu Akbar, itu ketika mendorong badan menuju ke berdiri, telapak tangan diletakkan di lantai.
sehingga akan menjadi penyangga pendorong badan untuk menuju ke berdiri. Itu tangannya digelar boleh, digenggamkan juga boleh. Kalau ajin, berarti orang bikin adonan, gegem. Jadi dibleber boleh, gegem juga boleh. Tapi jangan ditafsir gegem latihan tinju, ya nggak usah begitu. Itu namanya kalau ajin seperti orang yang membuat adonan, gegem, boleh. Yaitu sesuatu yang tergambar jelas bagaimana menuju ke berdiri, walaupun yang memberikan pemahaman itu dengan cara memegang pahanya juga boleh, dengan pertimbangan adalah lihat kepada kondisi badannya kuat atau tidak kuat. Sekira kurang kuat maka itu bisa bertumbuh ke lantai, tapi bila kuat bisa bertumbuh ke paha. Mungkin penambahan tentang masalah sholat sampai di situ. Sekarang bagian akhir kita sampaikan pesan berkaitan kita hampir masuk Ramadan. Di bulan Sya'ban seperti ini sudah tanggal berapa ini? 20 ke atas ya? Sekitar itu. Ada beberapa hal. Pertama, buat orang yang memiliki kebiasaan puasa, Sya'ban diperbanyak puasa monggo. Sesuk sir poso boleh, somben sir poso boleh. Buat orang yang punya kebiasaan, entah selang hari, puasa Senin Kemis, atau 3 hari 1 bulan. Tapi buat orang yang nggak punya kebiasaan, bila Sya'ban dapat separuh, nggak boleh puasa. Buat orang yang nggak punya kebiasaan puasa sunnah, nggak biasanya puasa sunnah, Sya'ban dapat separuh, nggak boleh puasa, kecuali bila sudah masuk Ramadan. Tapi bila memang punya kebiasaan, silahkan saja. Fadilah nisfu Sya'ban yang itu sudah berlalu, untuk tambahan penyegaran, bila kita sudah punya syaratnya sehingga dapat fadilah syukur, bila belum kita susulkan. Apa fadilah pertengahan bulan Sya'ban? Allah melihat hambanya untuk mendapatkan, untuk memberikan fadilah dengan 2 syarat, yaitu fadilah ampunan buat yang terpenuhi 2 syarat. Kenapa 2 syarat? Akidahnya bebas dari syirik, pergaulannya bebas dari permusuhan, otomatis ibadahnya bebas dari bid'ah. Karena tanda tauhid itu sunnah, enggak akidah saja. Makanya siapa yang punya fadilah itu akidahnya bersih dari apa? Syirik, otomatis ibadahnya bersih dari bid'ah. Lalu pergaulannya dengan akhlak mulia bebas dari permusuhan, berhak mendapatkan jaminan ampunan untuk skala tahunan. Makanya bila kita sudah punya, jaga, bila belum, susulkan. Di antara hikmah bahasa itu adalah untuk kewaspadaan dan kenyataannya. Orang ketika masuk Ramadan itu panen syirik itu malah marak. Mau Ramadan panen tauhid, panen rukun, napa malah panen syirik? Kenyataannya malah panen syirik. Syirik niku napa? Nyerobot hak ketuhanan. Napa syirik? Nyerobot hak ketuhanan. Berserikat itu kan satu benda milik bersama, ya kan? Berserikat berarti satu benda milik bersama. Bolehkah hak ketuhanan itu juga diserobot oleh makhluk? Enggak boleh. Apa minimal hak ketuhanan? 2. 1 mencipta, 2 mengatur. Dengan dalil ala lahul khalqu wal amru di surah Al-A'raf.
Milik Allah hak mencipta, milik Allah hak mengatur. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Amir. Al-Khaliq itu nama Allah, Al-Amir itu sifat Allah. Allah mencipta dan mengatur. Kalau kita makhluk, kenapa mana makhluk? Dicipta, berarti juga makmur. Berarti diperintah. Makanya kita siap dicipta, siap diperintah. Allah mencipta, Allah yang memerintah. Kita dicipta, kita diperintah. Hak Allah dua, minimal. Yang nggak boleh diperserikati sama sekali. Makhluk gak boleh nyerobot belas. Kalau Allah itu mencipta, siapapun mengakui. Iblis pun juga sadar dicipta oleh Allah, Allah yang mencipta. Tapi letak syiriknya iblis ada di mana? Enggak siap diatur oleh Allah. Justru malah menyalahkan kepada Allah, ngeritik kepada hukum Allah. Dia mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tir. Ini bentuk protesnya, hukum Allah dikritik. Dihormat, itu lebih terhormat, dia membangkang. Kalau itu Adam salah. Kalau dihormat karena terhormat, saya kudunya dihormat. Kenapa? Saya lebih baik. Karena bahan saya dicipta dari api, sementara dia dari tanah. Kalau memang itu dihormat karena terhormat, kenapa bukan saya? Ini termasuk mengkritik. Berarti pertama dia mau mengakui ketuhanan Allah, mencipta, tetapi yang kedua tidak mau mengakui hak Allah memerintah. Buktinya dia malah memerintah diri sendiri dan ngeritik. Itu letak kesyirikannya ada di situ. Ini syirik yang paling banyak adalah tidak taat perintah. Akhirnya enggak ikut kepada perintah Allah, kemudian ikut kepada perintah yang lain, perintah hawa nafsu, perintah bisikan, perintah rasa, perintah akal-akalan. Sehingga ibadah pun juga enggak menurut perintah, tapi gaya perintah dewi. Dan itu nyata di masyarakat. Kalau begitu, bentuk panen kesyirikan di masyarakat apa yang banyak kita jumpai? Syirik menyambut Ramadan supaya kuat dan mampu, cuma salah cara. Cara sing hak nopo? Seperti pendahulu kita. Pertama, 6 bulan sesudah Ramadan doa terimalah amal kami. Dungane kepada Allah. 6 bulan sebelum Ramadan pertemukan kami dengan Ramadan. Dungane kepada Allah. Dunga sebagaimana kebutuhan. Kemudian ketika pertengahan bulan Sya'ban lebih ditingkatkan untuk kebersihan akidah tauhidnya, otomatis kesunahan ibadahnya dan bagusnya perbuatan sehingga tidak ada permusuhan. Ketika Allah melihat berhak mendapatkan ampunan. Itu persiapan mereka tempo dulu. Bahkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Hikmahnya nanti utang-utang puasa nanti sudah selesai berada di bulan Sya'ban. Untuk kasus ibu-ibu yang hamil menyusui, Ramadan kemarin enggak kuat, jijal berikutnya panggah ra kuat, jijal berikutnya panggah ra kuat, jijal berikutnya panggah ra kuat, nganti Sya'ban meh entek panggah ora kuat, silahkan bayar fidyah. Jangan sampai yang kemarin belum selesai tambah beban. Mikul beban sak Ramadan ndak kuat malah rong Ramadan ngoten nggih. Nah, itu berhak untuk mendapatkan apa? Diganti dengan fidyah. Tapi sekira kuat kerjakan dulu. Kemudian yang diganti dengan fidyah itu apakah hanya fidyah saja? Karena itu ada dua pilihan, ada yang diganti fidyah, ada juga diganti dengan puasa, ada yang double. Siapa? Puasanya gak kuat diganti dengan fidyah, untuk siapa? Satu, tua renta, kakek maupun nenek. Dua, hilang kemampuan bersifat terus
Yang ketiga, ada kegiatan yang rutin sehingga tidak mampu. Kakek nenek dimaklumi, diganti dengan fidyah. Sakit nggak ada harapan sembuh, diganti dengan fidyah. Sebenarnya berpotensi bisa, tetapi ada halang-halangan menyebabkan nggak bisa. Nopo? Kasus hamil menyusui. Apakah tidak puasanya perempuan hamil menyusui itu solusinya satu jawaban? Bisa 3 jawaban. Pertama, diganti poso bila memang mampu mengganti puasa. Yang kedua, diganti fidyah apabila memang tidak ada harapan mampu. Setiap poso itu hanya 2 pilihan, nopo? Hamil atau menyusui. Lek rong tek potensi hamilnya panggah ngono nganti berpuluh tahun. Nah, itu baru pakai apa itu? Fidyah. Atau yang ketiga, itu double, ya fidyah, ya bayar poso. Untuk siapa? Yang punya 2 sebab. Kuat dipaksa tidak kuat. Ibu kuat, bayi enggak kuat. Ibu dipaksa mokel. Ini 2 sebab itu berkumpul. Atau ada kasus petaka alam. Uangnya podo poso, dipaksa untuk nulung musibah. Tenaganya habis, bahkan menyelam, malah ngumbi, batal kan? Itu juga 2. Mengganti puasa juga membayar fidyah. Kenapa? Bertemu dengan 2 sebab. Silakan dibaca pada fatwa Syekh Fauzan. Nanti harapannya dengan Sa'ban, nanti puasanya bila ada utang-utang itu sudah habis. Apabila terpaksa nggak habis, yang kemarin sudah nggak mampu, semisal untuk ibu-ibu yang hamil menyusui sekarang tambah lagi, kondisinya juga masih sama, maka itu nanti bisa diganti dengan apa? Fidyah. Kemudian target puasa itu untuk menggapai pribadi yang takwa. Jangan sampai atas nama mencari ketakwaan tapi salah jalan, karena nggak tahu justru pencariannya melewati media syirik. Sinten tiang saya pengen kuat poso ning mediane syirik, sinten? Tiang sing berdoa ning tawasule salah. Makanya kita butuh tahu 2 macam tawasul, yang satu syar'i, yang kedua syirki. Napa tawasul syar'i niku contone? Doa kepada Allah diwasilai pakai perantara amal soleh. Ya Allah, saya baru sedekah, doaku terimalah sedekahku, dilipat gandakan pahala, terjaga jadi bekalku. Kemudian saya juga punya butuh-butuh duniaku, beri mampukan saya berpuasa Ramadan dengan benar. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Atau menyebut nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghis, dan nama-nama yang lain disusun pakai bahasanya juga boleh. Sekarang kita lihat contoh tawasul yang syirki. Napa contohnya? Ndongane kepada Allah wasilai titip wong mati. Apa contohnya? Ndongane kepada Allah wasilai titip wong mati. Napa contohnya? Di masyarakat sudah tren biridhoillah wa bi syafaati Rasulillah lahul Fatihah. Biridhoillah wa bi syafaati Rasulillah lahul Fatihah. Jenengan apal napa? Apa lagi? Nyapa kok apal? Penggayane ngono. Apa terbiasa mendengar malah hafal? Biridhoillah, demi keridhaan Allah boleh. Tapi yang kedua, wa bi syafaati Rasulullah, dikoreksi demi syafaatin Nabi. Sumpah dengan demi syafaat itu tidak boleh.
atau di situ sebagai alat memerankan Nabi sebagai tempat penitipan doa. Nabi diharapkan syafaatnya. Sekarang permasalahannya, bisakah Nabi ketika sudah meninggal diminta syafaatnya? Kita butuh tahu syafaat niku nopo? Nopo syafaat? Pihak sing gadah peran menyampaikan hajat. Tiang sing petung rabi, pihak laki, pihak perempuan, enggak budal dewi, minta tolong kepada orang, tekokno kono, jawabannya dilaporkan, pertimbangannya disampaikan, rono rene. Nah, tiang sing rono rene namanya penyapaat, penyampai hajat, penyambung lidah. Bahasa Jawane mak comblang, bahasa Inggrisnya Master of Ceremony, bahasa yang kasane MC. MC niku bahasa Jawa apa bahasa Inggris? Dadi basa kabeh ngoten nggih. Dadi perantara atau sing makelari, sing metungni. Dan Rasul sudah meninggal itu sudah tidak mendengar, sudah tidak berdoa. Kenapa? Kok dimintai? Nabi punya syafaat masih nanti, di padang mahsyar nanti. Saya ketahui tahun baru. Sekarang kan belum. Kok dimintai? Ya, mereka mengatakan haulai syufa'una indal, mereka itu penyapat kami di sisi Allah. Nabi sebagai penyapat pengantar orang sudah mati kok. Di balik itu termasuk memberikan hadiah pahala. Siapa yang menuntunkan hadiah pahala? Sudah diberitahukah orang ngamal itu diterima? Ngamalmu diterima, dapat pahala semene, terus tok dum ngono nggih. Kita sudah diberitahu belum ibadah kita diterima? Sudah tahu? Pahalamu semene, alhamdulillah tak dum ngoten nggih. Enggak bisa. Itu adalah hasil karangan. Itu contoh wasilah syirkiyah. Bentuk pahala yang dikirimkan wong mati rono-rono. Sing paling kata bacaan Fatihah. Kadang terjadi sebulan sekali khataman pahala untuk mayit. Kadang untuk acara malam Jumatan Yasin untuk si mayit. Spesial masuk Ramadan tahlil akbar nek kuburan. Spesial Ramadan tilawah Quran juga di kuburan. Ada? Wonten pundi? Kok enak niku. Kayaknya semakin marak. Bila kita mau keliling, seolah itu di mana-mana ada tren maraknya kesyirikan. Maunya pengen beruntung tapi malah buntung. Lah kenapa? Lah kesyirikan kok. Ini kebodohan yang merajalela, akhirnya disesatkan seperti itu. Makanya kita tidak boleh bosan-bosan untuk mengungkapkan, mengulang-ulang. Karena bahayanya perbuatan agama seperti itu. Ibadah sudah ngarang wong mati sebagai tempat penitipan. Maka kita butuh untuk waspada. Termasuk megengan, sedekah, kirim leluhur kan juga sama kan. Memetri, caos dahar, leluhuri fulan, tujuannya muga-muga paring iti pangestu gelem ndongakni. Kan termasuk kesyirikan itu. Dan seperti itu. Makanya yang ini butuh kita sampaikan, kita marakkan kemana-mana, tujuannya supaya diri kita, keluarga kita, masyarakat kita waspada, sehingga kita bisa terbebas dari ancaman kesyirikan yang sangat meluas, itu membahayakan. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini. Ada tanggapan, silahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.